Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fid din, para jamaah sekalian yang semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpah curahi kita dengan nikmat dan karunia-Nya. Dengan izin dan perkenannya, pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan di dalam majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sebagaimana banyak telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Di dalam Quran juga Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang senantiasa melazimi, mencintai majelis ilmu, demikian banyak kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada mereka. Hakikatnya orang yang menempuh jalan menuju tempat untuk menuntut ilmu adalah ia menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu keindahan nikmat yang diberikan oleh Allah kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu, punya semangat, punya kesenangan untuk hadir di dalam majelis ilmu. Itu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita. Apalagi majelis itu digelar di dalam rumah Allah. Majelis itu adalah majelis zikir. Zikir yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan membaca dan mempelajari ayat-ayatnya, membaca dan mempelajari kalam-kalamnya, perintah larangannya. Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, di dalamnya terdapat penyembuh. Kata Allah di dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu suatu yang menjadi penyembuh, bukan obat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran itu kalimatnya bukan obat. Quran itu penyembuh, bukan obat. Karena kalau obat belum tentu menyembuhkan. Orang sakit gigi beli Panadol, siapa tahu sembuh, belum tentu sembuh. Sakit kepala beli Paramex, siapa tahu sembuh, belum tentu sembuh. Bawa ke dokter, dikasih obat macam-macam, ya, macam-macam bentuknya, siapa tahu sembuh, belum tentu sembuh. Dokter juga tidak bisa memastikan kesembuhan. Tapi kalau Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bukan dawa, bukan obat, tapi penyembuh, syifa. Ya. Jadi pasti menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan segala macam penyakit. Penyakit apa? Penyakit jasmani, penyakit rohani. Penyakit jasmani, sakit apapun bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan kepada kita sakit seperti apapun kemudian disembuhkan dengan Al-Quran. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika jalan singgah di satu kampung, lalu kemudian singkat cerita si kepala kampung ini tersengat binatang berbisa. Dibacakan surah Al-Fatihah, sembuh sengatan binatang berbisa itu. Diberi hadiah dia 30 ekor kambing. Kambing semua, bukan ekornya aja. Nanti dibilang 30 ekor kambing, wah ekornya aja buat apa? Baca surah Al-Fatihah, upahnya 30 ekor kambing. Ini bukan berarti tarif, wah kalau baca Al-Fatihah berarti tarifnya 30 ekor kambing nih Ustaz. Bukan begitu maksudnya. Para sahabat pun sempat ragu, wah ini boleh enggak nih ya? Jangan-jangan kita termasuk menjual ayat Allah ini. Sampai kemudian
Datang kepada Nabi, Nabi ini kami dikasih kambing 30 ekor ini gara-gara kami menyembuhkan satu orang kepala kampung dari sengatan binatang berbisa dengan membaca surah Al-Fatihah. Kata Nabi, kamu tahu dari mana kalau Al-Fatihah itu ruqyah, bisa menjadi obat penyembuh orang yang sakit seperti itu? Ya, kok kamu tahu? Gitu loh maksudnya kalau bahasa kita. Kalau itu menyembuhkan, memang betul. Terus kami dapat itu upah 30 ekor kambing. Kata, boleh nggak Nabi? Boleh nggak minta bagian, kata Nabi. Bahkan Nabi meminta bagian. Artinya boleh. Jadi penyembuh penyakit jasmani. Jadi kalau ada sakit-sakit apa, sebelum minum obat, bukan berarti nggak usah minum obat, tapi bacakan Al-Quran dulu baca surah Al-Fatihah. Boleh kita baca surah Al-Fatihah, kita ambil air minum, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus minum. Silakan minum. Ya. Dibacakannya yang nyaring biar dia dengar. Masa sih dengar air itu makhluk Allah, dengar juga dia. Sampai ada seorang peneliti, katanya ya, peneliti profesor dari Jepang, katanya dia ketika Al-Quran air itu menerima terpengaruh oleh apa yang didengarnya, apa yang diperdengarkan. Kalau didengarkan musik-musik yang rock yang nggak karu-karuan itu, maka molekul-molekul di dalamnya juga berhamburan. Nah, tapi kalau kemudian dia penelitinya, karena penelitinya bukan orang muslim, nggak dibacakan Al-Quran. Kalau diperdengarkan musik yang alunannya lembut, maka teratur. Apalah lagi kalau dibacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran. Sakit-sakit batuk, ya, sakit apapun itu, maka Quran. Jangan jauhkan dari Al-Quran. Yang punya anak sakit, anaknya bacakan Al-Quran. Sambil ditimang tuh dibacakan Al-Quran. Supaya apa? Supaya sembuh dari segala penyakit. Kalau rewel dibiasakan dibacakan Al-Quran. Kalau rewel jangan dinyanyikan. Malah dinyanyikan Nina Pupuk. Anaknya laki-laki Nina Pupuk kan. Ya. Nanti begitu gede dia, wah aku Nina. Bahaya. Dibacakan Al-Quran, bukan dinyanyikan. Nggak karu-karuan, akhirnya malah justru merusak. Akhirnya senang dengar musik. Bacakan Al-Quran. Syifa, Al-Quran itu penyembuh. Sakit fisik, apalagi sakit hati, sakit rohani, gelisah, gundah gulana, nggak tahu arah. Ada orang yang sudah mungkin punya segalanya, harta dia punya, jabatan dia punya, tapi hatinya gersang. Siramnya pakai apa? Bukan disiram pakai air. Kalau orang-orang barat banyak seperti itu, siramnya pakai air. Gersang hati, minum alkoholnya, minum minuman keras, ya kan? Kenapa itu bar-bar atau diskotik penuh orang minum itu? Cari ketenangan hati. Hati panas kalau di rumah, minum alkohol tambah panas. Ya. Stres mereka, nggak menemukan ketenangan. Coba kalau mereka siram dengan Al-Quran. Coba mereka tahu Al-Quran, tenang hatinya. Saya pernah nonton satu video eksperimen bagus sekali. Seorang muslim di Amerika, orang diputarkan bacaan Al-Quran. Mereka nggak tahu itu, nggak pernah dengar yang namanya Al-Quran. Suruh dengar Al-Quran. Gimana rasanya hatimu? Begitu selesai mendengar itu ditanya, bagaimana perasaanmu? Saya merasa tenang. Kamu tahu nggak itu apa? Nggak tahu itu lagu dari grup band sebelah mana. Bahkan ada yang nanya seperti itu. Karena dia nggak tahu ini band mana ini yang nyanyi nih kok, tapi enak betul. Saya terbawa suasana, kayak dibawa ke alam lain, ketenangan hati saya rasakan, enak betul, dia bilang. Padahal dia nggak tahu itu Al-Quran, gitu kan? Ternyata memang Al-Quran itu bisa menenangkan hati. Bukan hanya menenangkan hati, tapi juga mencerahkan jalan hidup kalau dia memahami dan mengikuti apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Mencerahkan jalan hidup. Al-Quran itu nur, cahaya, menerangi jalan hidup kita. Kita baca Al-Quran, kita pahami maknanya,
maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya sebagaimana yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpegang teguh pada dua perkara, yakni Quran dan Sunnah, maka ia tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Karena Quran sudah menunjuki kalau urusan ini jalannya. Hei orang mukmin, begini kamu harus berbuat. Hai manusia, begini jalan hidupmu. Kalau kamu tidak ikut jalan ini, maka akhirnya pun seperti ini. Dijelaskan. Nah, maka menjadi pengobat, ya, menjadi penyembuh bagi penyakit hati, menerangi jalan hidup. Oleh karenanya sungguh-sungguh baca Quran, belajar Al-Quran, belajar pahami maknanya, mengerti maknanya, sehingga nikmat sekali. Jadi baca Quran bukan sekedar mengejar setoran aja, bagus baca Quran banyak, satu hari itu mengejar 1 juz sehingga 1 bulan pun khatam, itu pun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa sahabat Nabi yang disuruh Nabi baca 1 hari 1 juz itu, tahu nggak baca Quran mereka sama terjemahnya nggak? Tahu terjemahnya, orang itu bahasanya. Kita baca Quran kalau cuma ngejar banyaknya saja, sementara nggak ngerti artinya. Baca terjemahnya, fahami maknanya. Apalagi kalau kita kaji tafsirnya lebih paham. Oh, ada yang baca berkali-kali. Sudah saya berkali-kali saya baca. Terjemah sudah saya baca berkali-kali, tapi saya nggak paham. Tanya sama yang lebih paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya tentang ahli Quran. Nanya kepada ahli Quran, kepada ahli dzikir. Jika kamu tidak tahu, nggak tahu maknanya, mungkin karena memang bukan bahasa kita, karena kita tidak hadir pada waktu ayat itu turun, sehingga susah kita paham maknanya. Tanya kepada yang mengerti. Tanya kepada guru, kepada ustadz, kepada ulama, kepada kiai, apa maknanya ini, bagaimana turunnya ayat ini. Begitu. Bisa menjadi penyembuh, nikmat. Ya. Kalau kita baca Al-Quran maknanya kita, apalagi kita ulang-ulang, itulah hikmahnya mengapa Nabi perintahkan kita mengulang-ulang mengkhatamkan Al-Quran. Maksudnya supaya kita ngerti. Kadang kan orang baca buku saja sekali, waktu baca itu paham, begitu selesai lupa sama apa yang sudah dibaca. Apa sih perintah yang ada di dalamnya? Kalau kita ulang-ulang, bayangkan kalau kita membaca dengan memahami maknanya, berulang-ulang 1 bulan 1 kali kita khatam membaca Al-Quran beserta dengan maknanya, memahami maknanya, luar biasa. Betapa kita paham, oh, di dalam Al-Quran ada hukum ini, di dalam Quran ada dilarang ini, diperintah ini, tahu kita. Ya, paham makna isinya. Kita baca 10 kali saja khatam berserta maknanya, insya Allah paham apa, walaupun tidak hafal kalimatnya. Oh, ada tuh di dalam Quran soal waris, ada tuh di dalam Quran soal tayamum, ada tuh di dalam Quran soal sholat, perintah sholat, ada tuh di dalam Quran militer, ada tuh dalam Quran hukum bagaimana talak dan lain sebagainya, ada di dalam Quran. Oh, ada tuh di dalam Quran kisah-kisah orang terdahulu, kan gitu ya. Jadi baca Quran bagus dibaca, tidak mengerti maknanya saja dapat pahala, apalagi kalau kita baca sama maknanya. Nah, maka bersungguh-sungguh kita memahami maknanya. Ya, terlebih kalau kita belajar tafsirnya. Nah, kita lanjutkan kajian kita, tadabbur kita terhadap surah Al-Insyiqaq, masih di dalam juz amma atau juz yang ke-30. Al-Insyiqaq kita masuk pada ayat yang ke-16. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang yang menerima catatan amalnya berbeda-beda. Orang mukmin menerima catatan amalnya dengan tangan kanan sebagai bentuk pemuliaan karena amal baiknya. Orang kafir menerima catatan amalnya dengan tangan kiri sebagai bentuk penghinaan karena catatan amal buruknya. Maka kemudian di dalam ayat yang ke-16 ini Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan sumpah, fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah dengan syafaq. Syafaq itu apa maknanya? Syafaq itu adalah cahaya merah yang nampak di ufuk kalau matahari terbenam. Matahari terbenam, mataharinya sudah tidak ada, tapi ada mega-mega berwarna merah atau cahaya merah di atas langit itu. Itu namanya syafaq. Ya, kalau syafaq itu hilang berarti habis waktu maghrib. Tibanya waktu maghrib, kalau hilang syafaqul ahmar.
Syafaq yang merah itu. Berarti masuk waktu Isya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan syafaq itu. Fala uqsimu bisyafaq, aku bersumpah dengan syafaq. Ingat sekali lagi, yang boleh bersumpah dengan makhluk hanya Allah. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Man khalafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia kafir atau dia musyrik. Enggak boleh. Demi langit dan bumi, enggak boleh kita. Kalau Allah boleh. Ya. Was-samaa'i wat-thariq, misalnya begitu. Wasyamsi wadduhaha. Banyak sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Tapi kita enggak boleh. Demi langit, demi bumi, demi gunung, demi laut, demi cintaku padamu, ya, nggak boleh. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh bersumpah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut satu makhluknya untuk bersumpah, maka perlu kita perhatikan, ada pesan khusus yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan dengan sumpah-sumpah itu. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq, dan demi malam apa yang diselubunginya. Malam itu seperti menyelimuti. Orang kalau sudah malam tiba, maka orang itu seperti di dalam selimut. Ya. Kalau namanya orang dalam selimut, ngumpul orang. Kan kalau sudah malam tiba, orang yang kerja pulang, orang yang belajar pulang, kumpul di rumah. Malam itu seperti menyelimuti bumi. Orang tidak banyak bergerak kalau sudah malam hari. Itu umumnya. Walaupun mungkin ada orang yang kerja di malam hari, tapi umumnya begitulah. Malam menyelimuti bumi ini. Manusia pun kalau sudah malam timbul rasa kantuknya. Umumnya orang mengantuk itu di waktu malam. Walaupun kadang-kadang siang juga mengantuk, kan begitu. Nah, biasanya kalau mengantuk di siang hari ini ada masalah. Bisa jadi masalah kesehatan. Ya, masalah kesehatan, orang ngantuk. Kenapa? Makan lalu kemudian tidak dikeluarkan energinya, bisa menyebabkan ngantuk. Coba habis makan langsung main bola, ngantuk nggak? Nah, makanya santai-santai bagus, habis makan main bola itu bagus, itu supaya energinya keluar. Kan begitu ya. Malam menyelimuti, wal laili wa ma wasaq, dan demi malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan apabila telah menjadi purnama. Apa sih hikmahnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya ini? Pertama bisyafaq, kemudian bil laili wa ma wasaq, yang ketiga dengan wal qamari idza tasaq, ya, dengan mega merah, yang kemudian yang kedua dengan malam apabila, ya, dan apa yang diselubunginya, dan kemudian rembulan apabila telah purnama. Nah, kita lihat di ayat berikutnya, bisa kita pahami maknanya. La tarkabunna tabaqan tabaq, sesungguhnya kalian akan melalui. La tarkabunna itu asal katanya rokiba yarkabu. Tarkabu artinya apa? Rokiba mengendarai, menaiki. Nggak mesti nyetir, mengendarai itu bisa jadi nyetir kan gitu. Naik, ya. Nah, bonceng motor rokiba juga. Yang nyetir rokiba juga. Jadi, latar kabu kamu mengendarai, kamu melalui. Adalah itu taukid, sungguh pasti. Ada lagi nun bertasdid di ujungnya, itu juga taukid. Ya, taukid itu penekanan. Ya, sungguh pasti. Ya, sungguh pasti kamu akan melalui tabaqan an tabaq, tahapan demi tahapan, tingkatan demi tingkatan. Nah, nanti kita jelaskan tahapan apa, tingkatan apa. Nah, ini mengapa kemudian Allah bersumpah dengan bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Yang namanya syafaq ahmar, yang namanya syafaq itu mega merah itu menunjukkan tahapan yang terjadi pergantian antara siang dan malam. Ada tahapan, ya. Ada tingkatan, habis siang, malam. Tandanya apa? Syafaq ahmar. Kalau sudah kuning, kan kalau siang hari tidak ada mega merah di atas, nggak ada kan? Kalau sudah mega kuning, walaupun mataharinya di mana, matahari di mana, tapi kita lihat, oh, langitnya sudah memerah, berarti sudah senja. Malam akan menggantikan siang. Ya.
Dari satu step, dari satu fase. Jadi tobaqo itu fase. Bisa bermakna tingkatan, bisa bermakna fase. Itu kata tobaq itu. Dari siang berganti malam. Wal laili wa ma wasaq. Kalau sudah hilang syafaq tadi ganti jadi malam. Wal qamari idza tasaq. Kalau matahari, kalau rembulan menjadi purnama. Kan bulan jadi purnama itu melalui fase-fase. Tadinya muncul hilal, kecil hilal, hanya garis begitu. Ada yang sudah pernah lihat hilal? Ada yang sudah pernah lihat hilal? Belum ada. Oh, kapan-kapan perlu ini Ustaz, wisata hilal Ustaz. Jadi anak-anak kita ajak mungkin ya main ke atas gunung gitu ya kan. Nah, yang kira-kira lihat, oh itu hilal, supaya tahu, punya pengalaman, oh itu yang namanya hilal. Ya. Supaya nanti tahu hilal itu kan bulan sabit yang kecil, menghadapnya kemana? Nah, menghadapnya ke atas atau ke bawah kan gitu ya. Nah, mesti tahu, jangan sampai salah nanti. Ya, jangan sampai salah. Kalau sudah punya pengalaman, tahu. Jadi kalau ada orang tanya, aku lihat hilal, menghadapnya kemana? Gini hilal itu, salah. Layangan yang dilihatnya itu. Tahu nanti, ya. Mulai dari hilal, kemudian jadi bulan sabit, ya kan? Lama-lama jadi bulan separuh, lama-lama jadi bulan purnama, besar, ya. Fasenya lama-lama jadi bulan kesiangan bahkan kan. Nah, kita lihat, pernah lihat bulan kesiangan kan? Ya. Nah, kalau matahari tidak pernah kemalaman, kalau bulan bisa kesiangan, ya nggak? Masa matahari kemalaman, malam-malam masih ada matahari, tidak mungkin ya. Itu Allah bersumpah dengan itu ingin menjelaskan bahwa semua makhluk hidup itu mengalami macam-macam fase-fase, mengalami tahapan-tahapan, mengalami tingkatan-tingkatan melalui itu. Nah, manusia pasti juga kata Allah di dalam ayat yang ke-19-nya itu melalui tahapan-tahapan itu. Sebagaimana seluruh alam semesta itu sunatullahnya melalui tahapan-tahapan fase-fase. Tahapan apa? Ada beberapa tafsir yang dikemukakan oleh para mufassir, para ulama ahli tafsir. Yang pertama adalah tahapan di dalam kehidupan. Manusia itu dulunya tidak ada, ya. Kemudian menjadi ada. Ada pun melalui proses. Ya, bapak dan ibu bertemu, lalu tiba-tiba celing jadi anak dewasa bisa sekolah. Enggak ya? Tapi ada proses di dalam rahim ibu. Pertama jadi setetes air mani dulu. Ada sel yang kemudian berlomba. Ada, kalau kata para ahli, dia lihat pakai mikroskop katanya juga, karena kita juga belum pernah lihat. Percaya aja daripada suruh ngitung sendiri. Katanya ada ratusan ribu sel sperma itu yang berjuang, bertarung, ya, mengalahkan yang lain. Ya, kelahi dia. Jadi antum dulu waktu di dalam rahim ibu itu berkelahi dengan sel-sel sperma yang lain, ya kan? Jadi suka kelahi itu memang tabiat manusia. Dari dalam rahim sudah senang kelahi, ingin menang sendiri. Ini manusia itu tabiat dasarnya memang suka menang, pengen menang sendiri, pengen menonjol, pengen dilihat paling bagus. Semua di sini semua pasti pengen dianggap penting. Nah itu memang dari dulu itu, dari kecil segini nggak kelihatan, itu sudah pembualan. Ya. Wah, menang, tapi memang menang. Nah yang menang itulah akhirnya kemudian membuahi sel telur, jadilah dia zigot kalau dalam ilmu biologi itu. Ya, alaqah itu sesuatu yang menempel. Ya, kalau di dalam tafsir klasik itu disebut sebagai segumpal darah. Tidak perlu dipertentangkan, perkembangan teknologi tidak ada salahnya. Alaqah itu sesuatu yang menempel. Memang alaqah begitu dibuahi lalu menempel di dinding rahim. Di dinding rahim. Hanya teks Islam, baik di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, baik di dalam hadis Nabi SAW, yang dengan detail dan benar menjelaskan proses embriologi. Belum pernah ditemukan teks lain sebelum Al-Quran. Belum pernah ditemukan teks lain sebelum Al-Quran yang menceritakan proses embriologi secara tepat. Ya, padahal Nabi SAW dulu nggak punya mikroskop, Nabi SAW nggak punya USG.
Kan dulu nggak ada USG, kayak sekarang. Kalau sekarang ada USG orang hamil dilihatnya. Wow, laki-laki apa perempuan? Oh, nggak tahu nih, sembunyi, ini pinter betul menyembunyikan. Anak saya dulu begitu, sampai salah nama, siap-siap sudah nama perempuan. Wah, begitu lahir laki-laki, salah juga, sudah dipoto-foto padahal itu di dalam perut itu. Nabi dulu nggak ada USG, jadi nggak tahu proses ini setelah ini apa. Tapi Nabi bisa menjelaskannya dan benar, ya, penjelasan itu. Lalu kemudian jadi bayi, ya, kalau sudah 9 bulan 10 hari, lalu kemudian lahir ke dunia, ya, lahir ke dunia itu juga bertahap, ya, tidak langsung bisa melihat. Anak bayi lahir nggak bisa langsung melihat, begitu, nggak ada anak bayi langsung, hah, bapak, ya ada, ya, pertama kali yang berfungsi adalah apa? Telinganya mendengar. Makanya apa? Disunahkan kita untuk dikumandangkan azan ketika bayi baru lahir, ya, dikumandangkan azan. Supaya apa? Supaya yang terdengar pertama kali adalah apa? Adalah nama Allah, ya, adalah nama Allah. Indah, azan itu indah sekali. Dimulai dengan asma Allah, diakhiri dengan asma Allah. Kan dimulai dengan Allahu Akbar, dimulai dengan Allah, diakhiri la ilaha illallah, Allah lagi. Insyaallah, yang mengenalkan Allah itu adalah ayah-ayah kita yang mengumandangkan azan di telinga kita. Itu kalau yang azan kan ayahnya, siapa tahu tetangganya yang mengadzankan, ya. Tapi yang jelas telinga kita mulai bertahap, telinga baru, kemudian matanya baru. Sudah matanya baru melihat, bisa membedakan ini ayah, ini ibu. Kalau nangis, bayi nangis, nah, itu ya gitu, bapak-bapak pasti pengalaman. Itu ya, itu pak, itu anaknya nangis, didatangi anaknya, nanti itu nggak diam-diam, karena anaknya tahu bukan ini yang memberi aku rizki Allah nggak lewat sini, maksud jenggotan, gitu kan? Kan dia yang dicari apa? ASI kan, kalau anak nangis itu ikhtiar. Cara bayi berikhtiar untuk mendapatkan rezeki adalah menangis, ya, menangis, konser dia, itu masih bayi. Bayangkan bayi saja bisa dididik oleh Allah, diilhami oleh Allah untuk bisa berikhtiar mencari rezeki. Bayi, antum tuh bayi sudah punya ikhtiar, dan bayi itu ikhtiarnya top, tidak berhenti sebelum dapat. Lalu kenapa setelah dewasa kita gampang putus asa? Baru kerjakan ini, wah nggak bisa Ustaz, ngapal, itulah kelemahan saya Ustaz, ngapal Al-Quran, nulis tulisan saya jelek, itu salah satu kelemahan saya. Kok banyak betul kelemahan, ya, sedikit-sedikit menyerah, padahal waktu kecil itu tidak menyerah, nangis, nangis kan bayi itu, karena memang itu bisanya nangis, dia tidak bisa ngomong. Datang bapaknya, wah, ngelain ini nangis, didekati bapak ini pukul. Begitu ibunya datang, baru ibunya suaranya kedengaran, sabar ya nak, langsung diam. Disusui ibunya diam, dia tahu karena dari ibunya, melalui perantara ibunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia rizki. Iya. Jadi bayi saja berikhtiar dan tidak menyerah dengan ikhtiarnya itu. Iya. Nah, gitu ya. Kita baru belajar ngaji hadis, Ustadz bikin majelis hadis bapak-bapak, misalnya yang bapak-bapak. Ini hadisnya selain dipahami, tolong dihafalkan ya Pak ya. Hadisnya pendek. Wah, itulah kelemahan saya Ustadz, kalau suruh menghafal susah. Nah, begitu. Ya, gampang menyerah, padahal dulu itu tahapan manusia bayi. Lalu kemudian jadi ya balita, berusaha pengen bisa jalan, itu juga pantang menyerah. Ada nggak bayi balita belajar jalan jatuh luka terus habis nak jalan lagi, enggak, jerah aku sudah kapok, nak pengen bisa jalan. Nah, enggak ada kan, sampai akhirnya dia bisa jalan, ya, ada tahapan itu. Nah, begitu jadi anak-anak ada tahapannya. Anak-anak enggak langsung nak kamu sudah bisa bicara, sudah bisa mendengar, yuk sekarang ikut memikirkan bagaimana perekonomian rumah tangga kita. Enggak ada. Ada anak balita langsung diajak rapat sama bapaknya, gimana cara meningkatkan penghasilan toko bapak ini. Ada. Kenapa? Karena ada tahapan. Anak-anak waktunya masih bermain, ya.
Kapanpun, pagi, siang, malam maunya bermain anak-anak itu, ya. Nah, kadang-kadang orang tua juga pusing juga, Pak, kamu kok main terus? Untung anaknya nggak tahu ayat. Kalau tahu ayat, innamal hayatud dunya laibun walagun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan, Pak. Ya, namanya anak-anak bermain lah. Gitu. Waduh, kacau kalau dia tahu ayat itu kan. Ya. Taman bermain, ya. Lalu kalau ada anak sudah dewa, orang sudah tua, pengennya bermain terus, ya, itu berarti masih anak-anak. Masih anak-anak. Walaupun ya bermain tadi, kehidupan dunia itu adalah permainan. Makanya sampai tua orang juga pengen bermain, cuma beda harganya aja. Waktu kecil main mobil-mobilan, harga 2.000. Sudah tua, mobilnya sama kecilnya, cuma harganya 2 juta. Ada begitu orang tua yang ngumpuli Hot Wheel, sia-sia. Bapak-bapak yang ada di sini, jangan balas dendam ya Pak ya. Kalau dulu waktu kecil dilarang beli mainan, terus ada yang balas dendam, beli Hot Wheel dikumpulkan harga 200.000, 500.000, 1 juta. Nggak boleh kita beli sesuatu yang tidak bermanfaat israf namanya. Ya. Innallaha la yuhibbul musyrifin. Allah membenci, Allah nggak suka kepada orang yang israf, berlebih-lebihan. Cuma beli mobil begitu harganya 200.000, 2 juta, ya. Beli patung-patungan, mainan, ya. Orang tua ada yang seperti itu israf, berlebih-lebihan, nggak boleh. Walaupun punya uang, kan uang saya sendiri. Siapa bilang itu uang kita? Itu uang Allah, kita cuma dititipi. Dititipi itu supaya apa? Supaya dibelanjakan ke jalan yang benar. Kita dikasih uang, lalu dapat, ya. Lalu pas habis terima gaji, ada orang susah hidupnya, dorong motor. Itu sebenarnya harusnya tanggung jawab kita. Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk beramal, kan gitu. Ya, oh bantu Pak, Bapak kenapa dorong motor Pak? Hobi, ya kan enggak? Ada orang dorong motor kok hobi, ya, mogok, habis bensinnya, kita bantu. Pas kita habis dapat rezeki banyak, Pak saya bantu Pak. Apanya yang rusak Pak? Ya, diperbaiki, isikan bensinnya, misalnya begitu. Itu titipan Allah untuk kita, gitu ya. Jangan mentang-mentang, saking bingung. Orang nggak punya ilmu itu begitu. Orang nggak punya ilmu kok dikasih harta bahaya memang. Ya, pertama dihambur-hamburkan untuk menyenangkan dirinya. Nanti lama-lama dia menyakiti orang lain untuk menyenangkan diri. Ada orang-orang yang banyak duitnya, dengan uangnya itu dia mendolimi orang lain untuk menyenangkan dirinya. Lihat orang sengsara itu senang, ya, senang dia lihat orang sengsara. Saya pernah dengar konon dulu katanya, nggak tahu betul apa enggak karena saya nggak hidup di zaman itu, di zaman Belanda. Saya belum lahir waktu itu memang. Itu dulu orang Belanda itu kalau ulang tahun, kalau nggak salah itu ulang tahun ratunya, itu mereka bikin pesta. Bikin pesta apa? Digantungnya makanan. Kan orang Indonesia miskin-miskin, nggak punya makan, nggak punya beras. Gimana mau nanam beras? Mau nanam padi di sawah, perang, ya kan? Ya? Mau nanam padi di sawah, ditanam sudah panen, diambil sama Belanda. Akhirnya digantung makanan itu di atas, ya. Lalu orang pribumi, orang-orang Indonesia ini, nggak boleh nyebut pribumi ya, nanti dibilang rasis. Terus disuruh lomba manjat, diambil senang, itu nonton mereka, senang, kasihannya, lihat itu celananya melorot, ketawa dia, hanya untuk rebutan makanan. Sekarang dilestarikan untuk memperingati penjajahan. Itu bukan memperingati kemerdekaan, itu memperingati penjajahan. Masa memperingati kemerdekaan begitu caranya? Ya, memperingati, digantilah, ya, gantilah sudah dengan yang lebih baik. 17 Agustus kemerdekaan, lomba membaca Al-Quran misalnya, lomba tilawah misalnya begitu. Ini lomba nggak bermanfaat kadang-kadang. Lomba makan kerupuk, kalau makan kerupuk pakai pecel lele mau, ya kan? Makan kerupuk sambil berdiri lagi sudah nggak baca bismillah, ada nggak? Orang lomba makan kerupuk, ya siap 1, 2, 3 baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, terus makan kerupuk, nggak ada. Sudah berdiri, nggak adab kan, makan sambil berdiri kan, adabnya kurang baik, nggak baca bismillah lagi kan gitu. Nah, lomba-lomba yang nggak jelas itu. Ya, nah, ini kadang-kadang orang punya uang mendolimi orang lain demi kesenangannya, ya. Nah ini, nah kembali kepada fase kehidupan anak tadi. Kalau sudah dewasa, kemudian tadi bermain-main, sudah dewasa, sudah remaja, beranjak
dia perlu kemudian belajar untuk mempersiapkan dirinya, ya, belajar. Kemudian untuk mempersiapkan kehidupannya yang akan datang. Dan diingat, ayat ini mengingatkan kepada kita kembali kepada ayat yang di awal. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu dengan segala macam profesimu itu, kamu sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dengan segala tingkatan-tingkatan kita ini, dengan segala fasenya, mulai bayi, remaja, kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Maka harusnya setiap fase-fasenya dipersiapkan untuk menghadapi perjumpaan dengan Allah. Maka orang tua khususnya mempersiapkan anaknya itu, mempersiapkan untuk bertemu dengan Allah, bukan mulai dari kecil, bahkan mulai di dalam kandungan. Ya. Kalau anak supaya cerdas, diperdengarkan ayat Allah, baca Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran, ya. Jangan justru disetelkan musik dan sebagainya, macam-macam. Ya. Ini anak hamil besar ngikutin orang barat, katanya disetelkan musik klasik. Ya. Karena ini kearifan lokal, disetelkan udah lumping perut mamanya. Begitu keluar anaknya, tiktokan kerjaannya. Ya, itu karena salah yang diperdengarkan. Coba kalau diperdengarkan Al-Quran mulai dari dalam kandungan. Mulai dalam kandungan diperdengarkan Al-Quran. Begitu lahir, terbiasa dia dengan Al-Quran. Diperkenalkan dengan Allah. Ketika dia sudah mulai bisa bicara, maka bicara yang pertama yang dia kenal, nama yang disebut adalah nama Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Kenalkan, ya. Siapa Nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia bisa bicara, ya, kenalkan itu. Kenapa anak sekarang lebih hafal nama-nama superhero? Wah, Superman, Captain Amerika itu menyelamatkan dunia, katanya begitu. Aduh, ya. Perkenalkan Allah dulu, Allah, nah, Rasul, perkenalkan nama-nama malaikat, perkenalkan Al-Quran. Tahu nggak Quran ini apa? Kenalkan, bicara. Anak itu merekam dengan baik. Ya, anak itu otaknya, ya, memorinya masih bersih. Kalau kita punya flash disk, kalau masih isinya masih kosong, belum ada isinya, itu kan kalau nyimpen apa-apa lebih cepat, gampang. Komputer kalau hard disknya masih banyak kosong, belum banyak isinya, enak kerja, ngapa-ngapain gampang kan. Tapi kalau sudah isinya banyak, mulai lemot, ya kan. Nah, manusia pun fasenya seperti itu, ya. Itu anak dari usia 1 sampai 6 tahun itu adalah masa keemasannya. Memori itu menyerap apa yang ia dengar. Yang pertama, yang paling sensitif adalah pendengar. Apa yang ia dengar. Perdengarkan, ya. Coba anak-anak disetelkan 1 surah setiap hari itu aja, nggak usah disuruh ngapal, sambil main diputarkan itu, ya, sambil lama-lama hafal insyaallah. Lama-lama hafal insyaallah. Oh, itu manusia tuh telinganya paling ini. Bahkan saya lupa, ada seorang ulama, namanya saya lupa. Beliau membaca 1 kitab tiap malam di situ, di rumahnya. Rumahnya itu bergandengan sebelahan dengan seorang nenek-nenek. Tiap hari dia baca itu, si nenek itu ikut hafal isi kitab itu. Matan kitab itu, ya. Nah, si nenek itu ikut hafal. Kenapa? Hanya mendengar. Nah, anak di fase keemasan itu jauh lebih baik lagi pendengarannya, diperdengarkan, ya. Nggak usah dipaksa untuk, nah, hafalkan, dengarkan baik-baik, dengar ya baik-baik. Nggak usah begitu, dengar dia, ya. Makanya kalau ada anak-anak, jangan biasakan kumpul dengan orang yang kata-katanya kotor. Jangan suka diperdengarkan sesuatu yang sia-sia, apalagi mengandung kemaksiatan. Jangan, tutup dari itu semua. Ya, tutup dari itu semua. Perdengarkan ayat Allah, biasakan bicara baik. Maka dia akan mengikuti, masuk di dalam memorinya itu terus, ya. Maka menghafal yang terbaik itu di usia anak-anak. Menghafalnya jangan disengaja, maksudnya itu biarkan saja diperdengarkan sambil bermain, ya. Nanti kalau dia sambil sudah mulai bisa baca Quran, mulai dia bisa menghafal sendiri. Maka usia 1, 6 tahun, kemudian 6 sampai 15 tahun itu usia yang paling baik menghafal. Anak usia segitu hafalannya kuat, tapi daya analisisnya kurang. Ya, kalau anak disuruh memahami, coba anak umur 10 tahun disuruh nonton ILC, Pak. Ayo nak, sini nonton ILC biar kamu pintar ngerti politik. Paham nggak kira-kira anaknya?
nggak paham, nggak ngerti. Ini menurut undang-undang ini nggak beres ini orang ini. Nggak akan anaknya paham dengan apa yang dia tonton. Kenapa? Daya tangkapnya, analisisnya belum sampai. Tapi kalau disuruh menghafal cepet, ya. Nah, di atas 15 tahun sampai ke 25 tahun itu mulai beriringan, mulai tumbuh akalnya, dia mulai memahami, ya, mulai bisa memahami. Oh, mulai bisa diajak memahami. Terus nanti usia 30 sampai 40 tahun, semakin tua orang semakin lemah hafalannya, tapi semakin tajam daya analitisnya. Bapak-bapak di atas 40 tahun, di atas 50 tahun semakin mudah memahami sesuatu, tapi sulit menghafal sesuatu. Susah hafal, gampang lupa. Nah itu dia. Ya. Makanya tahapan belajaran anak, ini termasuk juga di pesantren kita ini, usia anak-anak banyak aja menghafal aja. Hafal. Nanti di usia mungkin kelas wusto itu yang sifatnya pemahaman, penjelasan Ustadz nggak banyak. Banyak aja menghafal untuk modal memahami nanti ketika usianya sudah masuk fase pemahaman. Kan gitu. Nah, terus makanya nanti di ulia sudah mulai belajar membedah dalil dan lain sebagainya. Di Ma'had Ali lebih lagi belajar usul fikih, sudah mulai paham. Nah, SD disuruh belajar usul fikih, stres dia, ya, stres dia. Kalau disuruh menghafal matan bisa mungkin, ya, begitu ya. Itu urutannya. Makanya di dalam sistem pendidikan Islam itu menghafal. Dan tapi ingat, kembali lagi kepada ini tadi, bahwa semua yang kita didikkan untuk anak-anak kita tujuannya adalah menuju kepada Allah, ya, menuju kepada Allah. Jangan kepada yang lain, ya. Latar kabun natobakon antobak ini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita pasti akan melalui berbagai macam fase. Pendapat yang lain adalah fase setelah kematian yang akan dilewati. Manusia itu pasti akan melewati melalui kematian. Lalu di dalam kematian, setelah kematian itu ada fase-fase berikutnya. Ada fase di alam kubur, ada kemudian di padang mahsyar, lalu kemudian di sirat sampai akhirnya masuk surga atau masuk neraka. Ada fase-fase itu. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan dan setelah kematian itu semua atas kuasa Allah. Kita kecil, waktu kecil mampu, atau kita menangkap mampu belajar itu atas kuasa Allah. Kita punya rezeki adalah rezeki diberikan oleh Allah. Ya, diberikan oleh Allah. Sampai dewasa masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udaranya yang gratis ini. Maka di ayat berikutnya, ayat 20, Allah berfirman, "Famalahum la yu'minun." Terus mengapa mereka tidak mau beriman? Dikasih kesempatan, dikasih nikmat yang demikian banyak melalui fase ini, fase itu, kok nggak mau beriman? Itu kenapa? Apa yang menghalangi mereka itu untuk beriman? Ya, kenapa? Karena memang orang kafir itu pikirannya melalui fase-fase kehidupan itu tujuannya bukan Allah. Mereka tidak tahu tujuan akhir kehidupan mereka, atau mereka salah di dalam memahami tujuan akhir kehidupan mereka. Sehingga mulai kecil, remaja, dewasa sampai tua, semua akal, pikirannya, tenaganya, tujuannya untuk uang. Kecil nak belajar, masih balita udah diajari hitung-hitungan. Nah, 1 tambah 1 sama 2. Menghafal, orang menghafal Quran, dia menghafal perkalian, rumus matematika, rumus Pitagoras, rumus Archimedes, segala macam rumus dia hafalkan. Nanti begitu SMP cari sekolah favorit yang kamu nanti bisa masuk lagi ke sekolah yang lebih favorit lagi. Kuliah nanti yang kuliah kira-kira bisa menjamin hasil pekerjaan. Padahal tidak menjamin. Banyak orang kuliahnya apa, kerjanya apa, banyak. Iya kan? Iya enggak? Ya. Kuliahnya teknik, komputer, hebat dia. Lulusnya jadi pengusaha transportasi alias tukang ojek. Ya. Kan tidak sesuai kuliah banyak kan seperti itu. Karena yang menjamin rezeki itu bukan dosen, yang menjamin rezeki itu bukan kampus, tapi Allah. Ya. Bukan tidak boleh belajar apa saja itu, bahkan fardu kifayah, ilmu-ilmu dunia itu kemudian dipelajari. Tapi ingat tujuannya untuk Allah, supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Supaya apa? Supaya agama Allah kuat, supaya umat Islam makin baik. Itu bagus. Tapi kalau orang kafir, pikirannya tujuannya adalah dunia. Gimana caranya dapat duit? Kalau dapat duit supaya apa? Ya supaya bisa diinvestasikan,
duit itu. Investasi supaya apa? Supaya tambah banyak duitnya. Ya. Terus kalau banyak duitnya supaya investasinya makin banyak. Kalau investasinya banyak supaya apa? Supaya makin banyak duitnya. Duit aja terus. Ya. Sampai ada yang orang mati minta dikubur sama duitnya. Ada saya baca tulisannya, orang dikubur sama duitnya supaya apa? Ya. Padahal dia tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa dari itu. Hamba uang ini. Makanya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa in lam tu'ti lam yarda. Hadis riwayat Bukhari. Celaka para penghamba dinar, celaka para penghamba dirham, celaka para penghamba pakaian. Pakai qatifah itu pakaian yang indah. Kalau dia dapat dia senang, kalau nggak dikasih dia nggak ridho. Nah, itu penghamba dunia karena tujuannya adalah dunia. Ya, kita lanjutkan cepat saja. Sudah masuk ya waktu Isya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Mereka tidak beriman dan mereka kalau dibacakan Al-Qur'an itu mereka tidak mau bersujud. Dulu orang-orang Quraisy itu mereka menghamba, memuja orang-orang yang pandai bersyair, memuja syair. Mereka itu kebiasaannya kalau mereka ada orang yang baca syair, kalau syairnya bagus, indah, mereka bersujud kepada penyair itu. Wow, dipujanya penyair itu. Tapi mengapa orang baca Quran mereka nggak mau bersujud? Ya, nggak mau bersujud. Nah, di dalam ayat ini kemudian disunahkan kita untuk sujud tilawah. Sujud tilawah hukumnya sunnah. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Thabit. Kata Zaid bin Thabit, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku membaca di dekat Nabi atau kepada Nabi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm, surah An-Najm. Di dalam surah An-Najm itu ayat 62-nya adalah ayat As-Sajdah. Lalu kata beliau, kata Zaid bin Thabit, falam yasjud fiha, dan Nabi tidak bersujud kepadanya. Jadi tidak bersujud karena ayat itu. Nah, ini menunjukkan sujud tilawah hukumnya sunnah. Nah, kalau hukumnya wajib tidak mungkin ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana sujud tilawah? Kita mendengar, kita langsung sujud. Tidak harus berdiri dulu, walaupun ketika duduk langsung kemudian bersujud. Apa yang dibaca? Ya, baca yang dibaca ketika sujud waktu sholat itu yang sahih. Ya, macam-macam doanya silahkan dipilih. Tidak ada doa yang hanya khusus untuk sujud tilawah. Ya, berdasarkan atau saya belum menemukan dalil yang sahih yang khusus untuk sujud tilawah. Jadi sujudnya membaca doa yang sebagaimana dibaca ketika sholat. Ya, baca ketika ayat sajadah datang dibacakan maka sujud. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada." Ketika anak Adam itu dibacakan Al-Qur'an, baca ayat sajadah, lalu kemudian dia bersujud. I'tazala syaitanu yabki yaqulu ya waili, ya. Maka kemudian syaitan itu kan ada sekeliling kita mencoba untuk mengganggu. Maka syaitan akan menjauh, maka syaitan akan berlari sambil menangis. Apa dia bilang? Umir ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa'abaitu falyannar. Anak Adam disuruh sujud, Nabi Adam dulu disuruh sujud dan dia mau anak-anak Adam disuruh sujud, mereka bersujud. Tapi syaitan disuruh sujud, iblis disuruh sujud, tidak mau. Anak Adam dapat surga, syaitan dan keturunannya masuk neraka, ya. Sujud yang paling penting tentu adalah maksudnya tunduk kepada seluruh aturan, tunduk kepada hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Orang kafir itu tidak mau tunduk patuh kepada perintah Allah, tidak mau tunduk patuh kepada firman Allah, tidak mau tunduk patuh ngikut Al-Qur'an, nggak mau. Dia benci sama Al-Qur'an. Ya, dia nggak suka kalau ada orang baca Al-Qur'an, dia nggak suka kalau ada orang hafal Al-Qur'an, maka difitnah orang yang hafal Al-Qur'an. Orang hafal Al-Qur'an belum tentu baik, ya. Ya, bahaya ini ya. Orang kafir akan berusaha untuk menjatuhkan itu. Kita lanjutkan. Balil ladzina kafaru yukadzibun, akan tetapi orang-orang kafir itu mendustakan Al-Qur'an, dia abaikan, dia jauhkan. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu simpan. Yu'un itu maknanya adalah disimpan atau dibungkus. Ya, kalau orang bawa kantong dalam perjalanan kemudian dia mengambil untuk bekal, itu namanya
yu'un, mengantongi sesuatu, membawa bekal, ya. Menyimpannya di dalam kantong. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu apa yang kita amalkan dan yang kita jadikan bekal untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kita sepertinya mengumpulkan sesuatu padahal nggak terkumpul. Kenapa? Bisa jadi ketika kita beramal itu kita tidak ikhlas, atau ketika beramal tidak sesuai tuntunan Nabi. Sepertinya kita menyimpan sesuatu padahal itu tidak tersimpan. Kita tidak ikhlas dalam hati kita sehingga amalan tidak sampai, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelihatannya amalnya besar, tapi ternyata nggak ikhlas. Infak besar, ya. Saya nggak sombong nih ya, cuma saya mau ngasih tahu aja, itu masjid itu lampunya saya yang beli, ya. Saya nggak sombong nih, cuma saya mau kasih tahu aja, saya lagi puasa Daud nih, ya. Saya nggak sombong, tadi malam saya tahajud, bukan bermaksud sombong, bukan, cuma saya mau bilang tadi malam saya sholat tahajud, ya. Tidak ikhlas, hapus amalnya, hilang amalnya, ya. Allah a'lamu bima yu'un, Allah yang paling tahu isi hatimu, apa yang disimpan. Orang mukmin, orang kafir, Allah Subhanahu wa taala tahu. Fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka orang-orang kafir itu dengan azab yang pedih. Kok azab yang pedih, kok kabar gembira? Ini sarkasme namanya. Allah dengan sarkas, maksudnya ingin mengejek, istihza. Allah menghina orang kafir, ya. Coba lagi jalan sama teman, kejungkel, dik, selamat ya, gitu. Kecemplung paret, enak ya, gitu kan. Apa itu? Mengolok. Nah, sama itu orang kafir, kita dia dengan kekafirannya kita sampaikan, selamat ya Pak. Selamat apa? Selamat masuk neraka, gitu ya. Nanti disambut, selamat datang kakak, selamat menikmati neraka, gitu ya. Nah, itu namanya istihza. Fabasyirhum bi'adzabin alim, kabarkan kepada mereka azab yang sangat pedih. Beri kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun, kecuali mereka orang yang beriman dan mereka beramal soleh dengan sebatas kemampuannya dia beramal soleh, maka bagi mereka ganjaran, maka bagi mereka balasan. Ajrun itu balasan artinya, ya. Ghairu mamnun, yang tidak terputus, nanti di surga tidak terputus, tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang tidak pernah kita dapati selama hidup di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh sehingga kita berhak mendapatkan ajr, mendapatkan upah, mendapatkan ganjaran dari Allah yang tidak ada putus-putusnya, dan dijauhkan kita dari sifat-sifat orang-orang kafir, orang-orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama gerakan infak peduli dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB dakwah, kirim ke 0811 586 1331.